Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat amat memalukan datang dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Yang pertama, ada Tifa, teman-teman. Dia ini sudah mengancam Komnas HAM, mengancam pemerintah bahwa ketika 12 nama ini ditangkap, calon tersangka ini ditangkap nantinya akan terjadi kerusuhan. Nah, ini ancaman serius dari mereka ini. Dan menurut Tifa ya, mereka ini 12 orang ini katanya bukan orang sembarangan. Mereka ini tokoh. Tokoh apa sih Tifa? Hah? Tokoh apa sih? Tokoh panci? Tokoh apa gitu? Tokoh perabotan? Tokoh apa Tifa? Apakah masa kalian itu yang akan membuat kerusuhan adalah masa dari Rizik dan juga Yusuf Martak? Masa FPI dan juga GNPF? Karena kan kuasa hukum Anda ini beberapa minggu yang lalu sudah menghadap ke Habib Rizik dan juga Yusuf Martak. Apakah itu kode bahwa kalian akan menerjunkan demo besar-besaran? Ya tapi sebesar apa sih? Saya nggak yakin kalau demo kalian bisa besar. Dan lagi teman-teman, yang kedua, ada video dari Kurnia yang ngamuk-ngamuk lagi di Rakyat Bersuara dan menuduh Negara Kesatuan Republik Indonesia terus melayani keluarga Pak Jokowi, terus tunduk kepada Pak Jokowi, termasuk instrumen hukum di Indonesia. Nah, ini kan sebuah tuduhan yang sangat tidak berdasar, teman-teman. Mereka sudah mau ditersangkakan mungkin, mereka sudah mau ditangkap mungkin, teriak kriminalisasi, teriak Pak Jokowi mengendalikan hukum. Selain itu, ini teman-teman harus nonton video ini ya. Karena apa? UGM lagi-lagi angkat bicara dan membantah, membongkar omon-omon dan peneliti abal-abal dari Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Ini semoga ya setelah kalian nonton ini semakin banyak masyarakat yang tersadarkan. Dan bagi kalian, para pendukung gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, ya nggak usah nonton video ini deh. Nggak usah. Video ini hanya untuk orang-orang yang berakal sehat, dan punya nalar gitu ya kan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Wih. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Rusuh? Tifa ngancem rusuh. Yang mau rusuh siapa Tifa? Yang mau rusuh siapa sih? Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Alalala. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Omon. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya ke buruk lagi gitu? Jadi Anda mau bebas juga gitu? Hah? Anda mau bebas juga gitu? Setelah puas memfitnah dan menghina Pak Jokowi, Anda mau bebas gitu? Sorry ye. Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi HAM kan langsung berhubungan dengan Presiden. Nangis. Jadi saya mau tekankan. Nangis saja lah. Mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Banyak Kami tidak orang-orang ini. mundur selangkah pun Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Scientific. Dari kedua teman kami. Sabar, nanti di tengah video UGM membantah omon-omon kalian. Sabar. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Rakabuming Raka. Dengarkan itu baik-baik. Sudah ada bahan-bahannya dan nanti akan beruntun. Kami tidak peduli. Ya, kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Tidak ada yang bisa memenjarakan hati. Tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Sama seperti Bambang Tri. Masa kami kalah
berani sama Mbak Menteri. Mbak Menteri di penjara 6 tahun tidak jerah. Dia lanjutkan lagi di penjara tidak apa-apa. Memangnya kami terus berhenti gitu? Enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak. Seluruh dunia. Akan jadi murid-murid kami punya murid-murid akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Nggak ada. Siapa yang melanjutkan, Tipa? Ini sibuk untuk melayani Jokowi. Ini adalah orkestrasi yang memang dinyatakan dan akhirnya terjadi bahwa kami adalah korban kriminalisasi. Ya, Aduh. itu fakta. Oke. Ya, Korban nah hari ini kriminalisasi saya mau lagi katakan, bawa-bawa. ya, yang namanya klarifikasi itu berlangsung dengan baik. Kanitnya menyalami saya, Ibu Kurnia bagus sekali, kami sangat menghormati ya. Yang terjadi seperti itu, tapi yang ternyata yang terjadi apa? Naik sidik. Naik sidik, bayangkan, saya merasa yang saya sampaikan itu bagus sekali, semua tentang perkara, ya. Karena apa? Niat kami baik. Di mana mens reanya? Di mana aktus seriusnya? Di mana strafbarheitnya? Tidak ada. Kami hanya orang yang hendak menegakkan aturan ini di Indonesia, ya, bahwa pemimpin negara, orang nomor 1 pula wajib hukumnya mempunyai suatu, ya, katakanlah ijazah, itu harus asli begitu, ya. Kalau memang itu asli, Bentar. tunjukkan. Ya, Gampang, jadi hanya seperti saya tanggapin, itu. Ya, Bu, nanti dulu belum selesai. terkait Ya, kriminalisasi. yang terjadi bukannya Tidak ada dumas putusan kami itu pengadilan diolah, satupun yang akan menyatakan tetapi bahwa ijazah Bapak ya Insinyur gelar Joko perkara Widodo diselesaikan, palsu. perkara diselesaikan, Tidak ada putusan lalu pengadilan yang dilanjutkan yang adalah di mengatakan Polda bahwa Metro ijazah Jaya, Bapak ya, Jokowi yang di Polda palsu. Metro Jaya yang dilanjutkan. Tidak ada Bayangkan, yang luar mengatakan biasa bahwa negara. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus, disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus, akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persetujuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan, ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka, yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Teman-teman ya. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami, ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Wow. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam,
Undangannya jam 8, jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur GM kok bisa terjadi seperti itu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu. UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudahlah, tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan, sehingga kami memohon untuk jadi melakukan jadi klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warif dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin. Masyarul jamaah Jum'ah rahimahullah, terus terang pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngebohongi ataupun pura-pura jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi mengatakan kita semua harus menyebarkan fakta yang sebenarnya. Ya, ini diperintahkan kepada UGM, mahasiswanya, ataupun dosen-dosennya, ataupun sivitas akademikanya. Saya, orang yang bukan lulusan UGM, orang yang biasa-biasa saja dari desa, kita membantu UGM untuk mengembalikan marwah UGM yang sudah dicoreng oleh Roy Suryo CS, teman-teman. Sesuai dengan amanat dari beliau ini. Jadi untuk mendukung itu silakan teman-teman sebar video ini sebanyak-banyaknya. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, pada orang, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait jadi dokumen itu. Kenapa Pak ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri. Kalau katanya nggak boleh. Oleh karena itu, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas jadi Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna bilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran jadi baru. Apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok
malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ya emang itu yang diharapkan, Rismon. Emang itu yang diharapkan. Anda itu ya diharapkan masuk bui gitu ya kan. Emang itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi ya nggak perlu Anda bicarakan itu ya, nggak perlu Anda sampaikan. Emang itu harapan kami semua, Rismon. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka? Padahal digaji ya untuk ngurusin kami. Supaya itu loh Pak, coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Curhat dia. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Curhat. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Nah itu yang kita harapkan, Rismon. Itu yang kita harapkan ya. Tapi setelah pidato Pak Prabowo bahwa hubungannya baik-baik saja, kemudian Pak Prabowo ini kan juga datang ke kediaman Pak Jokowi kan di Solo. Betul. Apakah itu belum mempertegas bahwa relasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini baik-baik saja, Bang? Sebenarnya kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak butuh melakukan pembuktian apapun. Ya. Mereka tidak butuh membuktikan bahwa mereka baik-baik saja, enggak. Yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang mereka lakukan dari dulu. Ya. Dari Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Prabowo menterinya, ya, itu dilakukan. Ya. Setiap saat ketemu, ya, setiap saat makan bareng malam gitu kan. Setiap saat kunjungan bareng-bareng gitu kan. Ketika pemilu, hal yang sama masih dilakukan. Setelah Pak Prabowo menjadi presiden, itu juga masih dilakukan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan dari dulu. Yeah. Jadi ketika mereka hari ini bertemu, ya itu adalah sesuatu yang normal yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak punya kewajiban untuk membuktikan apapun. Nah, yang sibuk menafsirkannya kan ini ya, gerombolan pembenci. Di orang-orang yang memang ada masalah dengan diri mereka gitu kan, menafsirkan, wow Pak Prabowo ini sekarang lagi kayak acting supaya melihat supaya melihat bahwa dia baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Itu kan pikiran mereka gitu kan. Makanya kalau sebagai Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya yakin mereka juga tidak mempedulikan toh, bagi mereka apa sih yang mesti dibuktikan, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum kan. Jadi untuk apa capek-capek membuat drama seolah-olah mereka baik-baik saja. Toh kan selama ini yang mereka baik-baik saja gitu. Jadi ada masalah. Yang menganggap tidak baik-baik saja kan orang lain kan. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ngeri juga sih Tifa ya. Ngancem Komnas HAM, ngancem Pak Prabowo, ngancem pemerintah, katanya mau membuat rusuh. Waduh, katanya ada yang mendukung mereka, ada masa mereka yang akan rusuh kalau mereka ditangkap. Waduh. Tifa, jangan mimpi deh. Jangan mimpi, nggak usah sok-sokan Anda ini tokoh, nggak usah sok-sokan Anda ini katanya bukan orang-orang biasa. Ya emang Anda kalau bukan orang biasa, orang apa gitu? Manusia milenium, pahlawan super atau alien gitu? Siapa Anda ini kalau bukan orang biasa? Saya melihat Anda dan memandang Anda semuanya itu ya orang biasa, dan tidak pernah memandang Anda ini tokoh. Nggak pernah, sorry ya Tifa ya. Saya nggak pernah memandang Anda itu tokoh. Jadi jangan, nggak usah sok-sokan untuk mengaku-ngaku tokoh, peneliti, ahli. Nggak ada. Anda ini nol besar di mata saya, Tifa. Apalagi tadi Anda ngancem juga mau mengulik-ngulik ijazah Mas Gibran. Aduh. Emang Anda ini peneliti kurang kerjaan ya? Ataukah sarjana S2 S3 yang kurang kerjaan? Aduh, kasihan banget orang-orang gini ya. Pengangguran kali kalian ya. Makanya sembarangan yang kalian kerjakan gitu. Yang pengen ulik-ulik keluarga Pak Jokowi aja gitu ya kan. Aduh, datang lagi si Kurnia, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tuduh negara ini melayani Pak Jokowi lah.
tuduh Pak Jokowi mengangkangi kepolisian, apalah dan segala macam, tuduh dikriminalisasi lah. Orang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, terus dilaporkan, dibilangnya kriminalisasi, kan aneh. Padahal mereka yang duluan melapor ke Barreskrim. Si Egy Sujana dan kawan-kawan tuh TPUA yang pertama melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim. Ketika dibalas dengan laporan polisi juga di Polda Metro, loh kok mereka tidak kriminalisasi? Inilah orang-orang yang katanya cerdas, yang katanya ahli, yang katanya akademisi, scientific dan segala macam. Tete bengeknya apakah itu? Aduh, bingung saya itu. Padahal kosong gitu isinya, nggak ada sama sekali. Dan dengarkan tadi tuh penjelasan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Beliau melihat langsung, menyaksikan langsung proses pendaftaran Pak Jokowi, dokumentasinya, pembayaran SPP-nya, nilainya dan lain sebagainya itu lengkap di UGM. Dan itu yang tidak pernah kalian lihat kan? Itu yang tidak pernah kalian saksikan kan? Makanya kalian sekarang sibuk aja ya kan? Nah, dan itu nanti akan dibuka di pengadilan untuk membuat shock terapi, kaget gitu ya kan? Biar kalian ini stres gitu tiba-tiba. Biar mental kalian tuh makin rusak gitu. Itu kan? Itu. Jadi ya tenang aja. Nanti akan jelas dan terang di pengadilan. Jadi udahlah, nggak usah podcast, nggak usah konferensi pers, nggak usah datangi Kompolnas, nggak usah datangi Komnas HAM. Katanya kan kalian mau membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Ya di pengadilan aja, nggak usah kesana kemari, nggak usah jadi orang ya katanya sih pengecut, nggak usah jadi pengecut gitu ya kan? Nggak usah, hadapi aja proses hukum, datang nanti ke pengadilan, buktikan ini loh penelitian saya, compare nanti dengan data dari UGM, bener nggak yang kalian teliti? Kali aja yang kalian teliti itu beda yang dipegang sama Fakultas Kehutanan UGM. Kan kalian nanti agak ngeri-ngeri gitu kalau tiba-tiba UGM mengeluarkan semua data-datanya, berkas-berkasnya, terus kalian melotot, oh iya ya, waduh, disitulah nasib kalian semakin buruk dan buruk. Datang kita di Rismon omon-omon di Komnas HAM, apa lagi guna orang ini ya? Untuk apa mereka omon-omon di Komnas HAM? Untuk apa gitu? Tuduh yang tidak lah, aduh saya bingung, saya makin bingung lihat orang-orang ini teman-teman. Saya makin pusing lihat orang-orang ini loh. Tiap hari meracuni aja terus masyarakat. Tiap hari menyebarkan propaganda dan lain sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri nih. Bahaya teman-teman. Aduh, oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.